Akan memakan waktu terlalu lama untuk menceritakan semuanya. Jadi, saya berusaha membagikan yang masih melekat di pikiran saya sekarang. Siapa yang pernah berpikir bahwa hanya dengan bermain dengan sebuah papan sederhana saat masih berusia 8 tahun bisa menjadi penyebab gangguan yang berlangsung selama 58 tahun dan sampai mempengaruhi 3 generasi. Kejadian ini terjadi di California. Saat saya masih berusia 8 tahun, saya diberi papan Ouija buatan Parker Brothers oleh kakak saya. Dia memberikannya sebagai kado Natal saat itu. Saya menyukai nuansa seramnya, dan saya sangat sering bermain dengannya. Bahkan, saya membawanya ke pesta tidur sebagai sebuah permainan hiburan. Setiap kali bermain dianggap sebagai sebuah sesi, dan setiap kali selesai harus ditutup dengan menunjuk kata-kata selamat tinggal di bagian bawahnya. Tetapi saya hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dan seringkali saya mengabaikannya. Tidak butuh waktu lama bagi kami sekeluarga untuk segala sesuatunya menjadi aneh. Kami mulai melihat penampakan, mendengar nama kami dipanggil dengan suara-suara yang terdengar familiar, sensasi seseorang duduk di tempat tidur kami, adanya suara langkah kaki di lorong, dan munculnya penampakan di cermin. Kami sering mendengar ada 3 kali ketukan di pintu depan, tetapi kami tidak pernah menemukan siapa-siapa di sana. Lalu kemudian kami menyadari bahwa ketukan itu berasal dari bawah pintu. Siapapun atau apapun yang mengetuk pintu itu tidak lebih tinggi dari 3 kaki. Seiring berjalannya waktu, ketukan yang sama berubah menjadi bunyi goresan atau cakaran. Saat malam tiba, kami sering terbangun karena mendengar ada suara pesta besar di halaman belakang, padahal tidak ada orang di sana. Terdengar ada orang-orang berbicara, meskipun tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Kami mendengar ada suara tertawa, suara musik, suara furnitur digeser, tetapi saat kami tengok, semua suara tiba-tiba berhenti dan tidak ada satupun yang berubah. Saya bukan berbicara tentang 1 atau 2 orang di sini, tetapi ini suara banyak orang. Lampu sensor di rumah selalu menyala dan mati sepanjang malam. Pernah saat itu teman-teman saya sedang main ke rumah. Lalu kami menyaksikan di atas kabinet ibu saya, di mana dia menyimpan piring-piring spesial, gelas kristal, dan lain-lain, ada sebuah figurin yang melayang-layang di udara untuk waktu yang lama. Hingga akhirnya ayah saya meraihnya. Aktivitas ini dimulai dengan cara-cara yang selalu bisa dijelaskan dengan mudah, seperti lampu yang menyala sendiri, padahal kita yakin sudah mematikannya. Begitu juga dengan keran air. Suatu sore, ibu dan saya pulang dari berbelanja dan menemukan keran bak mandi menyala sampai penuh dan sangat panas, sampai-sampai uap keluar dari bawah pintu kamar mandi. Padahal keran airnya sudah macet, karena bak mandi itu sudah tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Barang-barang hilang entah kemana, dan akhirnya ditemukan di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Siapa coba yang meletakkan perhiasan ibuku di dalam mangkuk telur rebus di dalam kulkas? Yang pasti bukan saya, tetapi itulah mereka. Seperti yang sudah saya katakan, tempat-tempat yang tidak masuk akal. Ini kemudian mulai terjadi lebih sering lagi. Suatu kali saya berniat untuk makan apel, dan saya meletakkannya di atas meja. Tetapi ketika saya kembali untuk mengambilnya, apel itu sudah menghilang. 3 bulan kemudian, apel itu ditemukan di dalam freezer dalam keadaan sudah membeku. Ini berlangsung sangat lama, hingga saya mulai tumbuh dewasa. Saya pernah dekat dengan seorang pria. Saat pria itu mengantar saya pulang sehabis bepergian, dia mengatakan bahwa saat berkendara pulang, dia merasa tidak sendirian.
dan melalui kaca spion dia melihat seperti bayangan hitam besar duduk di kursi belakangnya. Tidak berhenti sampai di situ. Sesampainya di rumah, dia pergi tidur dan kemudian melihat bayangan hitam yang sama menyelinap melalui pintu, menindihnya dan menahannya hingga dia tidak dapat bergerak. Dia terus bertanya, apakah saya mempelajari ilmu sihir? Tentu saya bilang tidak. Tapi dia terus menanyakan hal yang sama, karena apapun yang keluar dari papan Ouija itu juga mengikutinya pulang. Tetangga kami pun mulai mendengar suara-suara dari perapian di dalam rumah mereka, yang seandainya kalian bisa lihat, garis properti hanya dibatasi oleh pagar di antara rumah. Ini berlangsung selama bertahun-tahun, dan jujur saya tidak tahu apakah gangguan itu pernah berhenti. Mungkin suatu saat saya akan berkunjung dan bertanya kepada mereka. Saya lalu menikah, tetapi tetap saja saya mengalami gangguan di setiap tempat yang saya tinggali. Saya tinggal di sebuah rumah bergaya townhouse dengan suami saya saat itu. Kami sudah memiliki 2 anak yang masih kecil, dan malam itu sedang menginap di rumah mertua saya, karena saya beserta suami harus menghadiri sebuah resepsi pernikahan dan pulang larut malam. Sesampainya di rumah, kami berdua makan setengah dari buah melon, yang lalu setengah buah melon itu dipotong menjadi 4 potong melon. Setelah selesai makan, kami meletakkan keempat potong melon yang sudah dimakan itu di dekat wastafel dapur. Kemudian kami memberi makan anjing kami dengan sekaleng makanan anjing, lalu kemudian pergi tidur. Keesokan paginya, saat kami bangun, kami menemukan keempat potong melon itu sudah berbaris lurus dan berada di tengah lantai dapur. Sesuatu juga telah mendorong paksa meja makan kami ke pintu kaca belakang, dan kaleng makanan anjing yang sudah kosong itu ditemukan tertancap begitu keras di tempat sampah, sampai suami saya harus membuang tempat sampah itu dan menggantinya dengan yang baru, karena dia tidak bisa mencabut kaleng itu. Suatu malam, suami saya membangunkan saya dan memberitahu bahwa ada benda hitam besar yang menutupi jendela kamar tidur kami. Oh iya, itu dia. Bayangan hitam ini muncul malam demi malam, lebih gelap dari segala sesuatu di sekitarnya, hitam dan padat. Bayangan yang kami lihat dan dilihat orang lain ini tidak berbentuk dan sangat besar, tidak transparan. Bayangan itu bisa menghalangi cahaya bulan masuk melalui jendela. Segala sesuatu yang bersifat listrik juga terpengaruh. TV selalu mati dan hidup, sampai suatu malam hal itu mulai menjadi masalah. Suami saya lalu menantangnya dan berkata dengan lantang, "Ayo lakukan lagi jika kamu benar-benar di sini." Dan makhluk itu benar-benar melakukannya. Suami saya lalu memasang kamera di luar rumah, dan kami memiliki monitor TV di kamar tidur kami. Suatu malam, ketika saya sedang menonton TV, ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Ada sebuah bola cahaya yang besar, sangat besar, dan menari-nari di depan kamera saat saya menontonnya. Cahaya itu tidak menimbulkan bayangan dan terus menari mengelilingi meja, menyentuh segala sesuatu yang ada di luar tempat di mana saya menanam tanaman hias. Saya membangunkan suami saya dan kami menontonnya bersama, lalu kami merekamnya. Saya harus tahu apa yang ada di luar sana, tetapi saat saya keluar tidak ada apa-apa di sana. Pada akhirnya saya harus kembali ke rumah yang lama, rumah orang tua saya. Ada begitu banyak pengalaman yang saya alami dan lebih banyak lagi oleh orang lain. Kejadian itu terjadi siang hari, terkadang pada malam hari. Tidak masalah apakah Anda sendirian atau ada banyak orang di sekitarnya. Tidak ada pola dan tidak ada alasan.
Singkat cerita, anak-anak saya sudah dewasa dan saya sudah memiliki cucu. Dan entitas atau apapun itu mulai mempengaruhi keluarga saya. Semua orang mencoba untuk tinggal di sana, tetapi tidak ada yang sanggup menghadapi gangguan yang begitu seringnya. Putra sulung saya pergi setelah dia ditindih oleh 4 makhluk yang berdiri tidak lebih tinggi dari tas belanjaan kertas yang berwarna coklat saat dia sedang tidur di ruang tamu. Mainan cucu laki-laki saya yang bisa mengeluarkan bunyi huruf abjad saat kita menarik talinya mulai berbicara, atau lebih tepatnya, mainan itu mengeluarkan suara yang terdengar mengerikan, dan akhirnya dia membuangnya. Cucu perempuan saya bahkan berbicara dengan makhluk itu, dan mengatakan bahwa makhluk itu bernama Kaku. Penelitian mengatakan bahwa entitas ini bukanlah sesuatu yang baik, bahkan sebaliknya. Dia berusaha untuk mengambil cucu saya. Entitas itu bahkan mengikutinya ke sekolah. Dan ketika mereka pindah ke apartemen, makhluk itu tinggal di pohon di luar jendela lantai 2-nya. Pernah putri saya membawa pulang sebuah cermin tua dari rumah saya dan menggantungnya di lorong rumahnya. Sejak itu, dia dan suaminya selalu bertengkar. Segala sesuatu yang berada di dekatnya, seperti rak dan lemari kaca, pasti akan pecah. Kami melihatnya terjadi karena kami bisa mendengar suara kaca retak. Bahkan ada yang sampai pecah berhamburan. Dan cucu saya mulai mengalami teror malam. Dia selalu bermimpi buruk dan berteriak di tengah malam. Suaminya lalu mengambil cermin itu dan membawanya ke lapangan dan menghancurkannya. Sejak itu, teror itu berhenti. Saya telah mencoba berbagai cara untuk membersihkan rumah saya. Dari melakukan pemberkatan, meminta orang untuk berdoa, dan apapun itu, tapi tidak ada yang berhasil. Saya sudah lama membuang papan itu, tetapi entitas itu tetap tinggal. Gangguan ini terus berlangsung selama 58 tahun. Sampai 7 tahun yang lalu, atau tepatnya tahun 2015, saya menjual rumah yang berlokasi di Bay Area, California itu kepada 2 orang pialang. Saya memberitahu mereka tentang sejarahnya. Sebelum saya pergi, saya berhasil mengikat makhluk itu ke tanah itu sendiri. Saya melakukan ritual dengan menggunakan daun saga sambil meneriakkan namanya. Dan itu adalah pengalaman yang benar-benar berbeda. Tentu saja entitas itu mencoba untuk menghentikan saya. Beberapa kali entitas itu menyerang saya, tetapi saya tidak bisa membiarkan makhluk yang sudah mengganggu kami selama 3 generasi itu terus mengikuti kami. Saya melakukan ritual dengan memanggil nama makhluk itu dan mengikatnya di rumah itu. Saya mulai dari depan rumah, lalu masuk ke setiap ruangan sambil meneriakkan namanya. Sampai saat saya berada di lorong rumah, saya merasakan energi makhluk itu mulai menyerang saya. Beberapa kali punggung saya seperti didorong, tetapi saya tetap bertahan. Takut? Tentu saja iya. Tetapi dia bukan hal baru bagi saya. Dan keinginan saya agar makhluk itu berhenti mengikuti saya mengalahkan rasa takut saya. Saya terus meneriakkan namanya dan mengikatnya di tanah itu, sampai saya merasa segala sesuatunya berhenti. Saya merasakan ketenangan dan saya merasa telah berhasil mengikatnya. Entitas itu belum hilang. Saya tidak tahu bagaimana mengirimnya kembali dari manapun dia berasal. Sampai hari ini, mereka terus mencoba menjangkau kami melalui cermin. Saya tidak bercanda. Saya dan keluarga secara teratur memberkati cermin kami. Entitas itu akan datang kepada kami semua melalui mimpi, atau lebih tepatnya seperti mimpi buruk. Daya tarik dan keinginan untuk kembali ke rumah itu semakin besar. Namun kami tahu bahwa kami tidak bisa melakukannya,
Tidak akan pernah, bahkan hanya untuk sekedar lewat. Jadi entitas itu hanya bisa menunggu siapapun di antara kami, terutama saya, untuk kembali ke sana atau menghubunginya melalui cermin. Saat saya pergi, hal terakhir yang saya turunkan adalah cermin tua, dan dua pialang itu hadir di sana. Mereka terkejut saat melihat di cermin itu ada bayangan dua orang yang sedang melihat mereka. Seandainya kalian bisa melihat betapa pucatnya wajah para pialang itu. Saat saya cek di Zalo, saya lihat foto-foto bagian dalam rumah itu terdapat rosario tergantung di mana-mana. Dan juga terpampang gambar-gambar religius. Juga ada cermin tua yang sama juga tergantung di dinding. Saran saya kepada siapapun yang sedang mempertimbangkan untuk bermain dengan papan Ouija atau apapun yang berhubungan dengan pemanggilan arwah adalah jangan bermain dengan sesuatu yang kalian tidak mengerti, karena konsekuensinya bisa mengikuti kalian dan mempengaruhi orang lain. Percayalah.